A few moments later. Halo teman-teman semuanya, kenalin nih, nama aku Nabila Trika Astari dengan NIM 21035030. Di sini aku dari Prodi Pendidikan Kimia 2021. Aku mau nampilin video presentasi dari mata kuliah Seminar Kimia. Nah, baiklah, aku bakalan jelasin latar belakang dari makalah aku ini. Yang pertama, judul makalah aku ini yaitu ekstraksi enzimatik berbantuan ultrasonik dan uji komponen antosianin dari residu anggur murbe. Nah, pada latar belakang ini seperti gambar yang aku tampilin di atas ini, yang pertama yaitu bahwa murbe merupakan sumber senyawa bioaktif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Nah, yang termasuk ke dalam yang termasuk ke dalam buah murbe ini ada senyawa antosianin, flavonoid, asam fenolik, dan lain-lain sebagainya. Nah, antosianin inilah yang akan kita uji komponennya di dalam anggur murbe ini. Antosianin ini banyak terdapat pada kulit buah murbe, dimanfaatkan di dalam industri makanan bisa, dia sebagai zat warna alami bisa. Nah, mengkonsumsi makanan yang diperkaya dengan senyawa antosianin ini mungkin dikaitkan dengan penurunan risiko penuaan, bisa kanker, bisa mengobati kanker, penyakit lain. Pokoknya dia di dalam kesehatan tubuh dia sangat banyak manfaatnya. Kemudian buah murbe ini cocok untuk diolah menjadi anggur murbe, jus murbe, selai, maupun yang berkaitan lainnya dengan buah murbe. Nah, residu anggur yang dihasilkan dalam proses pembuatan, misalnya pembuatan bir anggur, mengandung senyawa bioaktif yang sangat mengandung banyak sekali senyawa bioaktif lainnya. Namun, residu ini seringkali dibuang atau digunakan sebagai pakan ternak. Dikarenakan kan seperti ampasnya digunakan untuk pakan ternak, sehingga mengakibatkan peningkatan biaya dan menimbulkan pencemaran lingkungan, dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini dirancang untuk mengoptimalkan kondisi teknologi untuk meningkatkan perolehan antosianin dari residu anggur murbe ini, sehingga untuk meningkatkan profitabilitas ini jika dimanfaatkan untuk pangan fungsional dijadikan untuk apa. Jadi dilakukanlah penelitian ini untuk mengecek berapa sih kadar antosianin dari residu anggur murbe ini. Baiklah, itu dari latar belakang makalahku. Nah, sebelum aku masuk ke penelitian yang relevan dan pembahasan lainnya, sebelumnya terdapat beberapa pertanyaan di samping ini. Apa sih anggur murbe itu apa? Apa saja sih komponen antosianin yang terkandung dalam buah murbe ini? Bagaimana sih metode ekstraksi enzimatik ini dilangsungkan? Apa sih gunanya bantuan ultrasonik itu dilakukan gitu? Timbul banyak sekali pertanyaan. Nah, saya ini aku akan jelasin semua pertanyaan ini di dalam pembahasan. Thank you for watching. Teman-teman, kita bakal lanjutin ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini, pada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian anggur murbe yang aku jelasin ini, penelitian pertama menyatakan bahwa tanaman murbe ini merupakan tanaman yang memiliki banyak sekali kegunaan, sehingga dikatakan sebagai tanaman serbaguna. Nah, tanaman murbe ini banyak sekali ditemukan pada negara, contohnya salah satunya negara Eropa. Nah, tanaman murbe ini dikatakan dapat hidup di curah hujan yang merata, di mana jika curah hujan itu tidak merata, dia tumbuh tidak terlalu bisa tumbuh gitu kan. Nah, murbe ini merupakan tanaman tahunan berkayu dan meranggas, juga termasuk ke dalam famili Moraceae serta genus Morus yang berasal dari Tiongkok. Nah, tanaman murbe ini sendiri memiliki 150 spesies yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, penelitian yang lainnya juga berkaitan dengan tanaman murbe ini. Penelitian ini menyatakan bahwa murbe ini merupakan tanaman yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Tanaman ini dapat hidup di berbagai musim, tetapi akan lebih baik atau lebih subur hidup di musim atau curah hujan yang merata atau yang tinggi gitu kan. Nah, dari kedua penelitian, beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang saya kaji ini, nah dapat kita simpulkan bahwa tanaman buah murbe ini sangat-sangat berguna untuk
tubuh, bahkan kesehatan tubuh kita. Dan juga buah murbe, tanaman murbe ini juga memiliki berbagai kegunaan, bisa dipangan, bisa di kesehatan, obat-obatan. Nah, disebut juga dengan tanaman serbaguna. Dan juga tanaman murbe ini dia hidupnya mudah jika curah hujan yang merata, atau dia lebih dapat hidup dengan di musim hujan gitu kan. Nah, kemudian tadi kan kita di judul saya jelaskan bahwa ada uji komponen antosianin. Nah, sebelumnya kan pasti kita bertanya-tanya nih, apa sih antosianin itu? Nah, antosianin ini merupakan senyawa kimia fenolik atau zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas yang bertindak sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini juga terdapat pada buah-buah yang lain seperti kacang-kacangan, buah-buahan yang lain, sayuran, dan beberapa pangan lainnya. Nah, letak antosianin ini yaitu di vakuola, sel epidermis, dan juga antosianin ini juga kegunaannya sangat banyak untuk tubuh kita gitu kan. Nah, antosianin ini merupakan senyawa yang sangat baik untuk kesehatan karena memiliki aktivitas antioksidan. Nah, beberapa pertanyaan sudah terjawab tentang apa itu buah murbe, apa itu antosianin. Nah, kemudian pasti teman-teman semuanya ingin tahu dong bagaimana sih cara mengecek atau bagaimana sih cara menguji kadar antosianin di dalam buah murbe ini. Nah, cara menguji kadar antosianin ini yaitu dengan ekstraksi enzimatik, di mana kita melakukan ekstraksi yaitu dengan cara maserasi dan dengan bantuan enzim. Nah, enzim ini akan membantu proses ekstraksi ini lebih cepat untuk masuk ke dalam sel. Nah, kemudian ada juga di judul saya tadi berbantuan gelombang ultrasonik. Nah, apa sih kegunaan gelombang ultrasonik ini? Nah, gelombang ultrasonik ini berguna untuk dimana dia dapat membantu memiliki kelebihan itu, dia dapat dengan panasnya gelombang ultrasonik itu dia dapat membantu meningkatkan hasil dari ekstraksi yang ingin kita dapatkan itu dengan cara panas yang kemudian dia dapat membantu enzim tadi untuk masuk ke dalam sel. Nah, sebelum sampai ke kesimpulan dari pembahasan yang lebih detail, nah aku bakalan jelasin sedikit tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Nah, pada preparasi sampel ini beberapa kilogram buah murbe itu diperas, jadi cuci dulu, kemudian diperas, ditempatkan ke dalam wadah plastik, kemudian residu anggur itu dikeringkan 24 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini kenapa dibilang 50 derajat Celcius? Nah, dimana kalau misalnya kita memanaskan sampel atau sesuatu yang ingin kita ketahui ini, jika kita panaskan pada suhu yang tinggi, maka dia akan terdegradasi atau dimana sampel itu akan rusak. Dia akan merusak sel-sel di dalam sampel tersebut. Nah, setelah dipanaskan itu, sampel itu dibeku, dicairkan kembali, kemudian dihancurkan. Sampel beku itu dihaluskan, kemudian dia menjadi bubuk, disegel, kemudian jadilah bubuk murbe. Kemudian untuk kita melakukan ekstraksi enzimatik dengan berbantuan ultrasonik itu, sisa dari kaldu buah murbe yang sudah kita peras itu dengan perbandingan sekian, kita tambahkan dengan air suling yang sudah diasamkan dengan pH 3,5. Kemudian setelah diasamkan itu, kita tambahkan enzim kompleks pektinase dan pektin. Nah, kedua enzim ini nanti akan membantu proses ekstraksi dari buah murbe ini. Nah, setelah diekstraksi nanti pada suhu yang telah ditentukan, nanti terbentuklah bubuk antosianin mentah. Nah, itu tuh belum langsung dicek berapa kadar antosianinnya. Nanti kita untuk penentuan kandungan total antosianinnya, kita harus buat larutan buffer dengan 2 pH. Yang pertama pH 1, yang kedua pH 4,5. Nah, setelah kita buat larutan buffer tadi, nah 0,1 ml air kuat larutan antosianin, nah kita masukkan ke dalam 2 labu ukur 10 ml, kemudian kita tambahkan di setiap labu ukur itu larutan buffer 1 dan larutan buffer 4,5 pH-nya. Kemudian disimpan jauh dari cahaya selama 2 jam dengan suhu 25 derajat Celcius, dengan suhu biasa kan, normal, untuk mendeteksi absorbansi. Dengan kemudian kita uji spektrofotometri, yaitu
UV spektro gitu kan, baru kita tahu berapa kadar total antosianin yang kita dapatkan. Oke teman-teman, nah kita bakal lanjut ke pembahasan. Seperti yang udah aku tampilin di sini, terdapat kayak kurva, dibilang kurva nggak kurva ya, dia tuh kayak ada suhu, temperatur suhu, ada membahas tentang berapa besar watt ultrasonik yang dipakai. Nah di sini saya akan menjelaskan dari gambar yang saya tampilkan ini, pembahasannya itu dengan menggunakan analisis anometrik, kondisi ekstraksi optimal untuk total antosianin yang dari residu anggur murbe ini. Pada penelitian ini yaitu daya ultrasonik yang dipakai yaitu 315 watt. Kemudian dosis enzim dengan 0,22% dosis enzim yang digunakan. Kemudian suhu ekstraksi yang digunakan 52 derajat Celcius dengan waktu di 94 menit. Prediksi lalu total antosianin yang didapatkan dari kondisi yang telah dijelaskan tadi yaitu sebanyak 6,03 mg. Nah, kemudian dilakukan yang prosedur seperti prosedur kerja yang saya jelaskan tadi, UPLC-MS menunjukkan bahwa ada dua antosianin yang terdapat di dalam buah murbe ini. Yang pertama yaitu cyanidin 3,0 glukosida dan cyanidin 3,0 retinosida. Oke guys, kemudian lanjut ke penutup yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, studi penelitian yang saya jelaskan ini membantu untuk mengidentifikasikan kadar antosianin apa sih, komponen antosianin apa sih yang ada di dalam buah murbe ini. Seperti yang dijelaskan di dalam pembahasan tadi, terdapat dua jenis antosianin di dalam buah murbe ini. Yang pertama ada cyanidin 3,0 glukosid, yang kedua ada cyanidin 3,0 retinosid. Nah, pada penelitian ini digunakan seperti yang dijelaskan pada pembahasan tadi, digunakan suhu ekstraksinya sebesar 52 derajat Celcius, tidak boleh lebih dikarenakan takutnya terdegradasi atau terjadinya penurunan seperti perusakan pada sampel. Kemudian dengan watt ultrasoniknya 315 watt, dosis enzim dipakai 0,22%, serta waktu yang digunakan yaitu 94 menit. Nah, dengan hasil prediksi yang didapatkan, terdapatlah kadar antosianin yaitu 6,03 mg per gram. Sekian presentasi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, dadah.